Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin serta anak-anak kami yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita telah selesai melaksanakan puasa yang ke-25. Dan insyaallah malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-26. Berarti lebih kurang 4 malam lagi kalau seandainya puasa wawah 30 Bapak Ibu, dan lebih kurang 4 hari lagi kalau kita puasanya 29 hari Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikuti Muhammadiyah, insyaallah Muhammadiyah berlebaran pada tanggal 31 Maret, berarti kita masih ada puasa 5 hari lagi. Dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini Allah masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, karena nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, hendaklah kita pergunakan semaksimal mungkin dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu serta anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah sampaikan salam ridho kita, salam cinta kita kepada baginda Nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Untuk malam ini beberapa menit ke depan insyaallah kita akan mencoba untuk menyampaikan kajian mengenai meningkatkan ibadah kita di akhir Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan ini sebenarnya dari awal sampai akhir Bapak Ibu adalah bulan yang kita nantikan sebenarnya Pak. Kenapa demikian? Karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Di dalam bulan Ramadan itu Bapak Ibu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terdapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam bulan Ramadan ini semua kebaikan berkumpul di dalamnya. Maka semestinya Bapak Ibu ketika Ramadan datang Bapak Ibu, semestinya awak bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu. Di awal Ramadan dia rami masa awak Bapak Ibu. Rami. 10 kedua Bapak Ibu. 10 ketiga. Alhamdulillah. Kalau lain Bapak Ibu. Kalau lain nampak aja sampai 3 sampai 1 lah rami Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu cari di sebelah tetangga misalnya kan di masjid atau di arah ke Padang Selatan atau arah Kalubek misalkan, ini kok Bapak Ibu masjid lah mulai langang. Di mana kami kini Pak Ibu? Di pasar. Mangga karajo orang di pasar gini Pak Ibu?
Balanjo baju rayo. Antara satu wak rayo bisu atau indak, tapi nanjaleh bali baju rayo. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, ketika Ramadan di akhirnya datang, 10 akhir Ramadan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di awal Rasulullah bersungguh-sungguh, maka di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan ke Bapak Ibu, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh. Kalau di awal Ramadan Bapak Ibu bisa baca Al-Quran sehalaman sehari, semestinya di akhir Ramadan lebih banyak dari Bapak Ibu, minimal 2 halaman sehari. Bahwa itu Bapak Ibu, karena Ramadan akan berakhir Bapak Ibu. Lampeh Ramadan ku Bapak Ibu, kebaikan yang wak lakukan di bulan-bulan lain itu tidak seperti kebaikan yang wak lakukan di bulan Ramadan Bapak Ibu. Dan kita alun tentu sobok di Ramadan tahun depan Bapak Ibu. Maka ketika masuk 10 akhir Ramadan, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, totalitas, itu ibaratnya, sepenuh hati melakukan ibadah di dalam 10 akhir Ramadan melebihi daripada hari-hari sebelumnya. Jadi di akhir Ramadan kau semestinya lebih banyak melakukan ibadah, lebih masa ketean tidur. Jadi akhir Ramadan kau lebih banyak rawat lalu Bapak Ibu. Karena kalau dibandingkan di awal Ramadan Bapak Ibu, puasa pertama, puasa kedua itu tidak akan terasa latihannya Bapak Ibu. Dan puasa itu latihannya bekal 15 hari ke bawah. Dan 10 hari terakhir itu lah mulai terasa litak badan Bapak Ibu. Dan semestinya ketika badan terasa litak itu Bapak Ibu, lebih banyak beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ketika di akhir Ramadan ko Bapak Ibu, beliau tidak mengutamakan diri beliau sendiri dalam beribadah. Rasulullah mengajak keluarganya Bapak Ibu. Nah, kini kalau ditanyakan ke Bapak Ibu, kalau ibu lai tajago di jam 2 parah siang, alai bajagon apa-apa untuk sholat Bapak Ibu? Indah Pak. Walai kira indah je. Itu jujur ibu tuh Pak, tidak ada tuh. Nah, mulai kini ko Bapak Ibu, mulai dari malam kini ko, kalaulah jago Bapak Ibu di jam 2, jagokan istri awak bagi bapak-bapak. Jagokan suami awak bagi ibu-ibu. Tapi jan yang alun manikah, nak usah jagokan pasangan. Nak usah ditelepon dek, bangun lagi dek tahajud, jangan lagi. Kalau bapak punya anak, ibu punya anak, bangunkan di 10 malam terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memasuki 10 akhir Ramadan, Rasulullah mengincangkan ikat pinggangnya, Bapak Ibu. Nah, mengincangkan ikat pinggang Bapak Ibu, dan Ibu ambil ada ikat pinggang di rumah, Pak ambil ada ikat pinggang di rumah tu di area-areaan dia paling indah. Nah, itu maksudnya, Bapak Ibu. Iko maknanya kiasan hadis ko, Pak. Maksudnya lebih bersemangat beribadah Rasulullah itu di akhir Ramadan. Kalau awak kini lebih banyak, kalau anak muda-muda lebih banyak mencari apa ya, Pak? Scroll TikTok gitu kan, atau buka Shopee kan gitu. Apa aku nak Al-Quran nanti banyak di akhir Ramadan? Karena di bulan Ramadan kok sabananya Bapak Ibu iko kesempatan awak untuk mencari kebaikan. Dan terlebih di 10 Ramadan kok Bapak Ibu, Ramadan akan meninggalkan awak, apakah awak akan mensia-siakan Ramadan Bapak Ibu? Semestinya awak lebih meningkatkan ibadah puasa awak. Kemudian Rasulullah SAW menghidupkan malam harinya. Nah, menghidupkan malam harinya kok berarti saketek lalok, Pak. Ndak dipabanyak lalok dah, Pak Ibu. Jadi kau dapat selesai awak sembahyang tarawih beko jam 9:30. Ndak usah terlalu banyak Bapak Ibu mota. Pulang selalai, tiba di rumah jam 10 lalok, Pak Ibu. Tu beko jago jam 2. Jam 2 tu bantai lah. Beribadah sampai sahur. Kurang-kurangi kini banyak mengecek salapeh solat ke Pak Ibu. Jam 10 hari alah tu mau tak pulang ni. Tiba di rumah nak usah terlalu banyak mengecek lalok Pak Ibu. Kau nak bisa jago jam 2 setel alarm Pak Ibu. Siap tu bermunajat lah Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir Bapak Ibu mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang harus awak tingkatkan di 10 akhir Ramadan Bapak Ibu? Yang pertama pasti awak harus memperbanyak ibadah solat awak. Lebih memperbanyak ibadah solat. Mungkin di 10 awal awak hanya melakukan qiyamul lail saja Ibu. Tidak melakukan tahajud. Mungkin di 10 awal Ramadan awak jarang melakukan solat duha. Di akhir Ramadan mulailah melakukan salat duha atau subuh. Ini subuh aku yang beda saya Pak Ibu. Ada ceramah subuh kemudianlah ditunggu sampai syuruk. Ala tiba syuruk tu nak solat dah Pak Ibu. Langsung sampai meninggalkan masjid. Apa salahnya dulu solat syuruk 2 rakaat? Yang pahalanya luar biasa itu Pak Ibu. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbihi." Man qama, siapa yang mendirikan Ramadan. Berarti berdiri itu tagak melaksanakan solat berarti. Dak siang, dak malam, lakukan. Kalau didirikan Ramadan ini dengan iman dan keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan terlebih kini di bulan Ramadan kok masanya membakar dosa-dosa apa itu? Pertanyaannya yang di dalam masjid kok siapa yang tak berdosa apa itu? Ada yang tak berdosa awak dengan sajid ke Pak Ibu? Berdosa Pak Ibu. Terlebih nak duduk di atas Pak Ibu. Banyak dosa yang Pak Ibu.
Jadi apa yang semestinya awak lakukan? Perbanyak ibadah solat di bulan Ramadan. Kalau bisa jo sunat-sunatnya jangan sampai ditinggalkan. Kerajuan saudara. Kemudian yang kedua, apa yang harus tingkatkan Bapak Ibu? Membaca Al-Quran. Nah, lada nak khatam baca Al-Quran Bapak Ibu. Lada Ibu. Agak saya suara siapa? Allah aja Pak. Asurang barunan Allah. Yang lain ambo yo ndak tahu dah Bapak Ibu. Nah, masih ada waktu beberapa hari Bapak Ibu. Nah, daripada awak mengecek nanda indah, lebih baik banyak berbicara dengan kalam Allah. Baca Al-Quran Bapak Ibu. Aku harus dibaca karena Ramadan mulianya itu karena Al-Quran Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Jadi mulialah Ramadan kok karena Al-Quran tuh Bapak Ibu. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam Lailatul Qadar yang dikaja-kaja orang Bapak Ibu, yang dicari-cari kaum muslimin di 10 akhir Ramadan kok Bapak Ibu, karena Al-Quran turunnya Bapak Ibu di malam itu Bapak Ibu. Dan semestinya kalau awak ingin mulia di sisi manusia dan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, perbanyak baca Al-Quran Bapak Ibu. Dan Rasulullah SAW mengatakan Bapak Ibu, satu huruf ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan mengasih balasan 10 kebaikan. Datang Ramadan, dikalikan 10 lagi Bapak Ibu. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ketika ibu banyak baca Al-Quran, para banyak ibadah yang ibu lakukan. Di bulan puasa kok seperti itu. Jadi mulai kini perbanyak baca Al-Quran. Dan keistimewaan Al-Quran itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, telah mendengar aku bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an. Itu perintah Pak Ibu. Bacalah Al-Quran. Pak aku harus dibaca Bapak Ibu. Iko fa innahu ya'ti. Maka sesungguhnya yang kamu baca itu, Al-Quran yang kamu baca itu, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang kepadamu di hari kiamat, syafi'an li ashabi, yang akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ketika di hari kiamat tu Bapak Ibu, awak mengenal untung surang-surang Bapak Ibu. Ibu kini nak mesra aja apa kini yang mesra sama ibu. Besok di yaumul kiamah awak mengenal untung surang tu Bapak Ibu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akan lari ya Bapak, dari pasangan awak, dari istri awak, dari suami awak, dari kedua orang tua awak, dari anak-anak awak. Siapa yang kamaja syafaat kawak? Siapa yang kamaja pertolongan kawak? Kalau awak tidak membaca Al-Quran, maka mulai sekarang baca Al-Quran. Ustaz, awak nak hafal Al-Quran, Al-Fatihah ibu hafal kan? Hafal. Kau nak ada yang nak hafal Al-Quran dah sah sembahyangnya.
Nah, karena ibu hafal Al-Fatihah, nak hafal surat yang lain, salape solat tu Al-Fatihah, sibuk ulang-ulang nak ibadah. Sambil jalan ulang Al-Fatihah. Sarang jalan ulang Al-Fatihah. Daripada babunjang Pak Ibu. Daripada berpikiran yang enggak, baca Al-Fatihah. Berapa banyak pahalanya tu Pak? Dan kalau seandainya ibu bisa mengkhatamkan, alhamdulillah sangat luar biasa. Nah, mulai sekarang, karena masih ada waktu sampai 5 hari lahir Ramadan ke Bapak Ibu. 10 jam ibu baca Al-Quran, kok lama mana, awak potong saya jadi 1 jam sehari. Bisa ibu baca Al-Quran setengah juz sehari, berarti setidaknya salamu sampai hari itulah 2 juz Pak. Atau ibu targetkan Al-Baqarah habis. Kali lalunya Pak. Bu, bara banyak ibadah yang awak lakukan. Maka perlu ditingkatkan ibadah awak di akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa yang awak lakukan Bapak Ibu? Perbanyak doa kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, dan kurang-kurangi lalu. Kurang-kurangi lalu. Karena orang penghuni surga itu Bapak Ibu, inyo saketik lalunya Bapak Ibu. Saketik lalunya. Bisa ibu lihat di dalam surat, atau Bapak lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 7 balik 8 balik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka yang sedikit tidur di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika di akhir-akhir malam, ketika di waktu sahur, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi yang berkaitan ke Pak Ibu, jam 10 lalu jam 2 balik jago. Karena dari jam 2 balik kalau awak hitung-hitung Bapak Ibu, kalau malam ko 9 jam dibagi 3, maka dari jam 2 sampai jam 5 itu waktu sahur tuh Pak Ibu. Akhir malam tuh. Perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah. Karena penghuni surga itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saketik lalunya Pak Ibu. Dan mumpung awak berada di bulan Ramadan, terlebih di akhir Ramadan, itu harus awak lakukan Pak Ibu. Kenapa? Mudah-mudahan dengan rutinnya awak melakukan itu di akhir Ramadan Bapak Ibu, dapat malam Lailatul Qadar. Coba ibu bayangkan kalau awak banyak lalu Bapak Ibu. Ibu baik solat sampai jam 10, mota sampai jam 2 balik, beko tak jago sampai 4:30. Ternyata malam itu malam Lailatul Qadar. Hendak ibu hati ibu 83 tahun ibu pakai untuk lalu saya. Ada yang di siku umur 80 tahun Pak, 83 tahun. Lain Pak Ibu? Lain alhamdulillah. 83 tahun tu Pak Ibu, dari umur bayi sampai 83 tu di solat je Ibu. Indah kan Pak Ibu? Kemudian datang malam Lailatul Qadar, semestinya awak memperbanyak istighfar kepada Allah, meningkatkan ibadah awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wak saketean lalu di akhir Ramadan ko Bapak Ibu, Allah berikan awak malam Lailatul Qadar dan awak sedang beribadah kepada Allah. 83 tahun ibu beribadah. 83 tahun. Maka di akhir Ramadan ko Rasulullah lebih mengencangkan ikat pinggang, lebih serius beribadah Bapak Ibu dibandingkan puasa-puasa sebelumnya. Itu yang ketiga. Yang keempat semestinya di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan melakukan iktikaf. Pertanyaan balik muncul Bapak Ibu, di masjid kau ada iktikaf Pak? Lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lihat ada Bapak Ibu. Karena iktikaf pun nak kuliah di rumah ada Bapak Ibu.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah katakan, wa antum aakifuna fil masajid, dan mereka beriktikaf di masjid. Jadi semestinya 10 akhir Ramadan kok nak malam ganjilnya, nak malam genapnya, tetap awak beriktikaf di masjid Bapak Ibu. Karena hak Allah lah yang menentukan malam Lailatul Qadar itu datangnya diganjil atau digenap. Meskipun hadis banyak yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada malam ganjil. Iko dan keampe. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, perbanyak sedekah. Di akhir Ramadan ini hendaklah kita perbanyak sedekah. Kok sedekah dan harus perbanyak Bapak Ibu? Karena orang yang sudah meninggal yang berada di dalam kubur Bapak Ibu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan balik. Apa yang dimintanya Bapak Ibu? Supaya dia bisa bersedekah. Maka yang harus awak lakukan apa Bapak Ibu? Rutin awak kini sampai akhir Ramadan awak bersedekah. Nak perlu Bapak Ibu, hamba Allah 1 juta. Nah, kini saya 1 juta. Besok nak doleh sampai akhir Ramadan. Apa salahnya yang 1 juta itu dipacah-pacah, kemudian itu nan awak infakkan, yang awak sedekahkan sampai akhir Ramadan. Nah, ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, lebih meningkatkan ibadahnya dibandingkan malam-malam yang lain. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat mulia, dan Rasulullah SAW tidak ingin hanya dirinya berada di surga, maka keluarganya dibangunkan, diingatkan untuk melakukan ibadah yang terbaik di 10 Ramadan. Nah, kembali kepada kita sekarang Bapak Ibu. Kini awak niat masuk sarugo surang-surang atau berjemaah? Kalau lagi berjemaah Bapak Ibu, nah di sisa hari yang tinggal sekentek kalau Bapak Ibu, jagokanlah suami awak, jagokan anak-anak awak. Nah, apa-apa jangan sampai berang lu beko. Kalau sampai ayah kamu apa di ibu-ibu, dek lamo jago kan. Nah, maka kalau bisa bersama membangun akhir Ramadan ini Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini Allah berikan kita malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.